Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan Bismillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Kepada Engkau ini a'udzubika, Allahumma ini a'udzubika ya Allah, aku sungguh memohon kepada Engkau perlindungan dan mohon perlindungan kepada Engkau min imaratis sibya, dari para pemimpin yang kekanak-kanakan, wasufaha dan bingung. Kalau nggak percaya nanti cek di ada pertanyaan saya. Kira-kira ada nggak pemimpin yang masih usia 4 tahun? Tidak. Apa artinya? Artinya bahwa anak kita sudah usia 20 tahun, kuliah di tempat yang baik, belum tentu dia menjadi dewasa, belum tentu dia mampu bisa bertanggung jawab, belum tentu dia bisa berempati. Apalagi kalau kita memperhatikan tanda-tanda akhir zaman. Di antara tanda akhir zaman itu ialah idza waladatil mar'ah rabbataha, apabila para perempuan itu enggak semuanya sudah melahirkan majikannya. Emaknya bukan budak. Kalau budak itu kan melahirkan anak tuanya, dia bisa berkata atas melahirkan itu. Nah, sehingga tidak ada emak yang harus budak dari anaknya, nggak ada. Tapi kenapa kok disebutkan seperti itu? Maknanya adalah kelak akan lahir, kelak akan muncul anak-anak yang dia memperbudak orang tuanya. Bahkan ketika orang tuanya sudah tua, tetap anaknya itu memperlakukan emaknya seperti budak. Semuanya serba dilayani oleh orang tuanya. Dia punya tombol otomatis, apapun keperluannya tinggal pencet mama. Ada tugas, itu kan tugas dari sekolah. Tapi tidak jarang terjadi hari ini anak cuma tinggal pencet tombol mama. Mamanya yang kerjakan, juru tulisnya anaknya. Maka kita menjumpai ada anak-anak yang pintar kalau dapat BR, kalau bersekolah nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Karena yang kerjakan namanya. Itu baru soal sederhana. Baju kusut dan lain-lain yang mengerjakan mamanya. Ini merupakan sesuatu yang melemahkan anak. Cukuplah orang tua itu dianggap kejam apabila orang tua membiasakan anaknya hidup muda. Kenapa? Karena kalau anak dibiasakan hidup muda, maka dia tidak mampu menghadapi kesulitan meskipun sangat sederhana. Inna sesungguhnya ma'a bersama al-usri a-single difficulty, satu kesulitan yusra, kemudahan minimal kemudahannya ada 3, karena jamak dalam bahasa Arab itu 3 ke atas. Maka kalau kita ingin anak kita itu memiliki tangguhan, memiliki tekad yang kuat, anak-anak itu harus menghadapi tantangan. Di Inggris ada sekolah, walaupun disebut college, tapi ini adalah kalau padanan katanya di sini ya mu'alimat itu.
SLTP, SLTA. Ini anaknya bos-bos, para pangeran, anaknya konglomerat, yang perusahaannya bukan cuma satu, bukan cuma dua, bukan cuma tiga. Hampir seluruh Perdana Menteri Inggris yang laki-laki lulusan Eton College, sementara yang perempuan sebagian besar lulusan dari sister schoolnya dari Eton College. Saya tidak mengajak Anda untuk memindahkan anak ke sana, tetapi apa hal pentingnya? Mereka ini adalah anak dari orang-orang yang setiap hari bisa beli mesin cuci baru. Ya. Andaikan anak-anak itu nggak perlu nyuci, nggak perlu nyetrika, tiap hari ganti baju tinggal beli, bisa. Orang tuanya lebih dari mampu. Tetapi di sekolah itu anak-anak harus mencuci sendiri pakaiannya, menyetrika sendiri pakaiannya. Nah, kenapa? Karena pada urusan yang tampaknya merepotkan itu ada pelajaran yang sangat berharga tentang self-regulation, pengelolaan diri, pengaturan diri, bagaimana pakaian tetap harus siap dan pembelajaran juga harus siap, bagaimana pakaian terapi dan saat belajar tidak perlu disibukkan oleh hal itu. Maka ini semua memberikan pembelajaran hidup, life competence, bukan cuma life skill. Life skill itu adalah urusan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Life competence adalah bagaimana mengelola hidup, bagaimana menghadapi hidup. Life competence ini, mohon maaf saya belum masuk ke arah wilayah fitrah, tetapi ini untuk memberikan gambaran mengenai mendidik tadi. Kenapa? Sekarang ini semakin langka, semakin asik di kalangan kaum muslimin. Padahal ketika nangis itu pun, kalau nangis, kalau mau mendoakan, ya, mereka mendoakan itu terikat oleh kualitas pendidikan dan kesungguhan kita dalam mendidik saat mereka soleh. Karena Robba, sebagaimana Robbayani, mereka mendidikku di waktu kecil, sohiro. Nah, jadi ini semua mematangkan kecakapan mengelola hidup. Life competence itu dibagi menjadi dua, yakni personal competence, bagaimana anak berhubungan dengan dirinya sendiri. Hari ini banyak orang-orang sakit jiwa, mentalnya rapuh karena mereka sibuk berterima kasih pada diri sendiri. Yang Quran sudah melarang. Tapi kenapa yang terjadi? Kok sampai ada yang makin error sampai sampel segala macam? Karena asing dengan agama ini. Sementara kalau ditinjau dari sisi lain, mereka tidak memiliki pengenalan diri, self awareness, tidak memiliki pemetaan diri, sehingga tidak mampu melakukan self assessment. Jadi saya ini lagi ngapain? Padahal itu penting. Itu penting, menerima, mengetahui kekurangannya dan menerimanya sebagai hal yang bukan merendahkan, ya yang wajar. Bukan berarti sudah kita gini ngapain, bukan. Dan melihat kelebihan sebagai sesuatu yang harus dirawat, diperjuangkan, dihadapi dengan disikapi dengan gigi. Orang tua nggak tahu kecerdasan anaknya nggak masalah. Saya dari psikologi, ya kalau sudah belajar psikologi zaman dulu bedanya psikologi zaman sekarang. Mohon maaf, karena sekarang ini anak S1 lulus itu saya tanya banyak yang belum nyambung, ya. Karena bekalnya masih sangat-sangat minim. Psikologi kurikulum lama itu kita mendapatkan bekal seluruhnya. Kita sudah harus menguasai psikodiagnostik, harus menguasai psikometri, harus menguasai psikologi bakat. Setelah itu barulah kita mendapatkan mata kuliah tes bakat. Nah, yang karena itu saya maupun istri saya memilih anak saya nggak ada yang saya ikutkan tes bakat. Kalaupun saya ikutkan itu semata-mata untuk menyenangkan sekolah sebagai konsekuensi salah dewe, salah sendiri menyekolahkan anak itu ya.
Jadi walaupun saya nggak sepakat, ya saya izinkan apa? Itu konsekuensi dari penolakan anak. Tetapi saya biasanya menyempatkan diri untuk mencoba menggali dari penolakan tes. Dan ya Allah, hari ini banyak bertebaran tes itu yang tes nggak ngerti sama sekali konsep psikologi bakat, psikodiagnostik dan lain-lain. Contoh sederhana, saya tanya kepada salah satu lembaga lembaga penjual tes, ya. Ini nih, tesnya sifatnya inisiatif kok. Konklusinya begini, loh ini kita nggak melakukan inisiatif. Jawabannya ini kayak aneh. Inisiatif itu apa? Nggak ngerti. Kenapa? Bukan dari psikologi. Dan kalau psikologi ternyata sampai sekarang itu belum mempelajari hal itu. Nanti kalau sudah tidak profesi. Nah itu sederhana. Saya tidak melarang Anda melakukan tes bakat, tapi saya justru lebih memilih untuk seperti itu. Tapi yang saya tekankan adalah kenapa yang paling pokok itu bukan tes bakat, bukan mengetahui potensi dalam makna. Ya, potensi kalau dipahami secara langsung ada 5 sesuai dengan nilai mana yang paling berpengaruh. Yang paling berpengaruh nomor 1 adalah kualitas sikap dasar mental. Yang kedua adalah ketangguhan kesiapan untuk melakukan deep practices. Yang ketiga adalah minat. Yang keempat adalah bakat. Yang kelima baru kemampuan. Maka dahulu kita jumpai orang-orang itu nggak tahu potensi, nggak tahu bakatnya itu. Sekarang pun minat dan bakat dianggap sama. Tetapi karena mereka memiliki kualitas sikap dasar mental yang baik, mereka siap menjadi orang-orang yang sangat sukses. Nah, kecakapan hidup tadi life competence itu yang pertama adalah berkenaan dengan personal competence, yakni bagaimana melakukan pengaturan diri, melakukan penilaian diri, melakukan verifikasi diri. Kalau anak-anak dibiasakan untuk melakukan self thanks, terima kasih diriku, hasil riset ini banyak sekali, termasuk afirmasi positif itu hasil riset akademik. Ada yang dirilis tahun 75, ada yang dirilis tahun 2009, ada yang dirilis tahun 2021. Semuanya menunjukkan makin sering seseorang itu melakukan afirmasi diri, aku hebat, aku hebat, aku hebat, aku hebat. Dari segi agama itu berarti melatih anak untuk ujub, ujub itu perusahaan amal. Dari segi psikologi, istilahnya adalah penilaian terhadap diri cenderung meningkat. Penilaian kalau pakai bahasa itu rumongso, menganggap dirinya hebat, tetapi kualitas diri cenderung semakin menurun. Contoh, ini agak berbeda tentang Harari ya. Di rumah saya walaupun saya resminya sudah tidak menerima konsultasi pernikahan, tapi nyatanya sampai sekarang masih ada saja. Kalau ada suami istri konflik, salah satu prediktor mereka yang bakal baru atau cepat selesai adalah manakala seseorang itu mau menerima, mau melihat dirinya sangat mungkin punya kekurangan, karena manusia punya kekurangan, ataukah mereka masing-masing menganggap dirinya baik. Sebagai rumah tangga semakin ruwet gara-gara istrinya tiap hari melakukan afirmasi diri, aku layak dicintai, aku menyenangkan, tetapi tidak melakukan upaya-upaya nyata untuk menjadikan dirinya layak dicintai dan menyenangkan, sehingga akhirnya suaminya tambah sebut tapi dia merasa tambah cantik. Itu namanya dia penilaian dirinya meningkat tapi kualitas dirinya menurun. Dikritik suaminya sedikit akhirnya tambah marah, sehingga akhirnya kalau sudah sakit begitu akhirnya dilakukan apa? Self praise, self thanks. Itu karena sudah marah lagi tuh. Kenapa? Kalau tidak ada yang bisa diharapkan, maka engkau dia bisa memberikan ucapan terima kasih pada diri sendiri. Itu orang yang ada sakit atau sakit mental. Lalu apakah ini yang akan dilakukan anak kita? Tidak.
Ada life competence tadi terbagi menjadi personal competence, itu bekal untuk bisa melakukan, bisa mengembangkan kecerdasan hidup yang lainnya, kompetensi hidup yang lainnya, yakni social competence, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, bagaimana memberdayakan orang lain sehingga ketemu orang lain itu bukan hanya sibuk di mana dia tampak hebat. Nah, tadi itu dia hebat. Yang dari Robiah yang menjadi dewasa dan bertambah besar. Kemudian tarbiyah itu memiliki makna sesuai dengan asal katanya Robba yarubu, memperbaiki dan mengurus. Dari sini saya ingin mengajak Anda untuk masuk di pembahasan mengenai fitrah. Hadis yang paling masyhur mengenai al-fitrah adalah kullu mauludin yuladu al-fitrah fa'abawahu muhawwidanihi aw yunasiranihi aw yunajisani, atau kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu muhawwidanihi, untuk yang dibalik sedikit aw yunajisanihi aw yunasiranihi, atau kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu muhawwidanihi, selalu yang disebutkan pertama kali aw yusyarikanihi, atau menjadikannya musyrik, atau dikafirani, atau menjadikannya kafir. Semuanya merujuk pada satu penentunya. Siapa itu? Lingkungan bukan? Bukan. Gadget? Enggak. Hari ini banyak keanehan. Orang tua bersikuku, nah nggak baik, nah jangan pegang HP, nggak baik, emaknya punya dua. Ini saya juga punya dua ya. Kita salah satu. Loh kan lucu, kita mengatakan nggak baik, emaknya punya dua, bapaknya punya dua. Maka menyimpulkan, oh ternyata hal-hal yang nggak baik itu baik untuk dimiliki. Buktinya rusak sedikit seperti dunia sedang kiamat. Hari ini orang-orang ketika bepergian kemana-mana seringkali yang dicari pertama kali adalah colokan. Loh iya. Loh apakah anak dikasih gadget sendiri? Tidak. Gadget itu bukan tantangan terberat dalam hidup anak. Kuncinya tidak berubah. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya dengan cara apa? Dengan memperbanyak fungsi orang tua. Saya sering membahasakan di era ketika teknologi semakin canggih, HP semakin cerdas, maka semakin perlu memperbanyak yang gratisan. Gratisan. Kalau anak buka YouTube perlu bayar nggak? Perlu bayar nggak? Perlu bayar listrik, nggak terasa. Bayar kuota, enggak kok usah dipakai wifi, wifi-nya bayar. Dan tidak ada gadget itu yang dapat mempengaruhi anak kita kecuali setelah kita persilakan dan kita gaji atau bersyukur. Kita gajinya apa? Kita beli kuota, kuotanya habis. YouTube mau mengenai kita? Enggak. Maka perbanyaklah yang gratisan. Apa yang gratisan itu? Ngobrol dengan anak. Gimana Ustaz? Anak-anak ada jawaban nggak betah. Bukan hanya dengan kita nggak betah, dengan HP nggak betah. Kalau HP-nya lemot seperti kita ketika ditanya anak, Bunda, kapan hari saya ke Kalimantan Tengah? Daerahnya melewati daerah namanya Pucur, bukan Malang ya. Dari Palangkaraya ke daerah itu jaraknya 90 sekian kilo, jarak realnya sekitar 120 kilo, tapi waktu punya 12 jam. Berlumpur gitu ya. Sudah jangan bicarakan fasilitas yang nyaman. Bisa wilayah bisa itu nebeng di wifi-nya perusahaan. Itu pun
walaupun wifi-nya perusahaan itu lolos kan, saya WA begitu kirim WA saya masuk, alhamdulillah saya kira fast respon, ternyata istri saya WA dari Prihatin. Di guest house ini ada wifi-nya, tapi layar untuk layarnya. Nah ini menarik, anak-anak kecil di sekolah HP nggak tertarik. Kenapa? Karena lebih lemah dibanding emaknya. Ya apa loh? Kira-kira kalau orang waras senang kok komunikasi dengan orang yang lemah ini? Mohon maaf mengatakan kasar, jawabannya senang? Enggak. Kenapa temannya lebih berpengaruh dari kita? Responsif. Anakku nggak perlu pujian, emak senang memuji, guru TK senang memuji. Masya Allah, luar biasa, amazing. Jadi anak gombal. Yang paling berpengaruh apa? Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, man ahsana al-istima' ta'ajjal al-intifa'. Barang siapa yang paling baik dalam mendengarkan, dialah yang paling cepat memperoleh manfaat. Mendengarkan ya, bukan cuma diam. Kalau cuma diam, takut polisi juga diam. Tapi jenengan mau nggak? Tertarik nggak? Kostum haji sama foto polisi? Nggak pernah kontak kan foto polisi? Enggak, kenapa? Karena yakin bahwa dia akan mendengarkan. Iya yang bicara tersebut. Benar-benar anak iya. Enak kita cerita. Enggak. Nah, kembali lagi pada hadis tadi. Hadis sangat banyak mengenai fitrah. Fa'abawahu. Di seluruh hadis tentang penciptaan manusia dan hadis al-fitrah secara konsisten, pihak yang disebutkan sebagai penanggung jawab apakah anak akan tetap baik di atas al-fitrah atau menyimpang adalah kedua orang tuanya. Kecuali satu hadis saja, itu pun hadis qudsi yang itu pun menggunakan istilah hunafa. Hunafa itu bukan kunafe ya. Kalau kunafe lain lagi, kalau ke Turki di kunafe. Hunafa itu bermakna al-fitrah. Yang lainnya semuanya merujuk kepada kedua orang tuanya. Fa'abawahu, maka kedua orang tuanya, bukan maka gadgetnya. Karena itu saya memilih mengenalkan gadget kepada anak. Mengenalkan itu bukan berarti sana, bukan. Pertama mengenalkan manfaatnya. Yang kedua mengenalkan ini kalau tidak tepat ya berbahaya. Yang ketiga menegakkan mengenalkan literasi bahwa sumber ilmu itu bukan Google. Dan alhamdulillah rabbil alamin pernah kami bepergian iktiba pada Google, cari hotel namanya di Solo Hotel Syariah. Kata saya tadi kayaknya itu, tapi kan Google Map terus 400 meter. Gimana nih sampai Nawa apa? Sampai perempatan belok kiri, tujuan ke sebelah kiri, tukang tambal ban. Saya senang saat itu. Kenapa? Ya sempat itu saya ngomong juga. Kok itu nggak percaya? Nah saya senang komentar itu. Kenapa? Karena itu orang untuk pembelajaran. Jadi kalau kamu tanya pada Google itu bukan mana tahu. Kalau kamu nggak punya ilmu, kamu ditipu oleh Google. Google tanya apa saja, kemeruh, bisa tahu. Meskipun nggak nyambung. Saya pernah ajak anak saya searching foto menggunakan nama saya Fauzul Alim. Bukan pengen narsis itu enggak. Kenapa? Anak saya masih kecil, yang paling perlu dikenali kan bapaknya sendiri. Di situ ada foto macam-macam, ada kakek-kakek. Saya tanya, kan kau sudah tahu juga? Kata mas saya, kan ikut saja, kan sudah tahu sama bapak. Oh iya ya. Cari lagi, ada gambar nenek-nenek. Ini kau sudah tahu bukan? Ya bukan ikut saja. Ada yang namanya kau sudah tahu. Kan nggak mungkin perempuan pak. Oh iya. Jadi apa pelajarannya? Kalau kamu nggak punya ilmu, kamu
percaya sepenuhnya pada Google, maka kamu akan tersesat. Jadi kamu perlu ilmu, perlu bekal. Nah, saat anak baru lahir, ketika anak belum memperoleh pengaruh apapun, apa yang harus diperhatikan? Nah, sekaligus ini menjadi dasar bahwa kalau anak itu baru lahir dan ditegaskan oleh Al-Quran Karim, mereka ini keluar dari perut ibunya, tegasnya perut ibunya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an, tidak memiliki pengetahuan apapun. Kalau begitu, ya berarti pengetahuan apa siapa nih? Anak yang lahir dengan keadaan di atas al-fitrah. Maka al-fitrah itu walaupun disebutkan Islam, tapi disebutkan lebih kepada makrifatul sabiqah, kecenderungan dasar, makrifah pengetahuan yang mendahului. Tapi ilmu belum ada. Kalau begitu, fitrah bisa didasar pendidikan. Karena saya berbanyak ini, ya kan ini harus paham ya. Harus mendasar begini. Anak-anak juga demikian. Ada yang kita tuh harus menempatkan dengan pasti. Terus lagi, punya syai'an, tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Kalau tidak memiliki pengetahuan sedikit pun, oh masya Allah. Kalau mic boleh diganti, tidak boleh diganti. Ya enggak. Padahal kewajiban pertama seorang ayah untuk anaknya, seorang anak atas ayahnya yang nomor satu adalah memberikan ibu yang baik. Tapi bukan berarti kalau ibunya misalnya kalau ringan terus kita tanya, nah kamu cocok sama ibu gimana nanti ibu? Nah, orang sudah cerai siapa yang berhak membawa anak siapa? Ibu. Tapi yang berkewajiban dari anak itu siapa? Bapak. Itu bapaknya lumayan. Sebagai tempat bapaknya 1/5. Saya terus mundur, tapi berkali-kali terbukti salah. Sebenarnya kamu barangkali satu suami kalau kamu istri. Ya. Ternyata ketika pulang enggak. Waktu yang lainnya tadi suaminya dohim itu ada kemungkinan gak jelas di mana, mungkin di rumah tapi asik mudah bertutur, atau sekarang ini ada lebih baru kadang gores itu lebih menarik perhatian daripada bermain dengan anak. Terus lagi jadi la ta'lamuna syai'an, berarti fitrah itu bisa didasar dari anak enggak? Enggak. Karena itu kalau orang dari anak atas dasar fitrah, hampir pasti nanti jurusannya salah. Bahkan disebut fitrah, berdasar disebut fitrah. Bahkan sekarang itu banyak yang mengatakan fitrahnya perempuan pada dimaksudkan fitrah tapi topiah. Fitrahnya perempuan itu cenderung banyak ngomong. Pernah gitu? Sehari perempuan berbicara ada 20.000 kata sampai 50.000 kata. Langsung tak cek buku-buku. Buku saya yang perlu adalah Pimpinan Engkau dengan Andalan Edisi Baru. Edisi Baru itu ketebalannya hampir 2 kali lipat edisi lama. Jadi kalau betul perempuan sehari berbicara 50.000 kata, dia nggak sempat masak, nggak sempat sholat, nggak sempat tidur, nggak sempat ngurusi suami, nggak sempat ngurusi anak, nggak sempat masak, karena ngomel terus. Sehingga kalau ngomel terus 24 jam, sebaiknya dibawa kemana? Rumah sakit jiwa. Tapi berapa banyak yang percaya? 50.000 kata itu buku tebel. Ngomel terus. Sehingga akhirnya jadi kalau seorang perempuan kok pendiam, wajar gak? Oh, perempuan yang seolah-olah perempuan pendiam itu jadi gak mulia. Terus kan lagi, alhamdulillah
Hujan ini pelajaran tentang perlunya disiplin dalam memahami makna al-fitrah. Kok bisa? Mohon maaf. Karena sebagian yang error dalam makna al-fitrah mengatakan kan fitrah maknanya penciptaan. Itu makna secara bahasa. Kalau semua dikembalikan kepada makna bahasa, ruwet. Kalau cuma ini bukan masjid ya. Kalau kita sedang di masjid, waktu sholat tiba, hujan, sunnahnya apa? Saya kata dulu, sunnahnya apa? Menjamak sholat berjamaah. Jamak sholat karena hujan, tempatnya di mana? Di jami, hanya masjid. Hanya boleh menjamak sholat karena hujan, jamak sholat bersama di motor, hanya boleh di jami di masjid. Kalau di rumah boleh nggak? Enggak. Jamak dengan jami akan kena sama nggak? Sama. Mohon maaf ya, mohon maaf. Pulang dari masjid kehujanan, ketemu istrinya, apa kemudian muncul hasratnya mengumpuli istrinya, namanya jima. Akan kena sama nggak dengan jami? Sama. Akan kena sama nggak dengan jamak? Sama. Tapi mengumpuli istri karena sedang hujan, boleh nggak dijami? Nggak boleh, ya nggak? Itu sudah contoh sederhana saja bahwa yang akan katanya sama belum tentu maknanya sama, atau belum tentu konsekuensinya sama. Jin akan katanya sama dengan jannah, akan katanya sama dengan junun, gila. Ya. Tapi ini konsekuensinya sangat berbeda. Kita harus kembali. Waja'ala lakum sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan. Tapi sam'a dulu, pendengaran dulu. Pertanyaannya, yang sering mengisi ruang telinga anak kita itu siapa? Emaknya, bapaknya, sering ada hilang, ataukah justru mewakilkan kepada yang lain? Belakangan saya sering menjumpai kasus anak-anak di peliku-peliku, di paut-paut, pautnya bagus. Umur 3 tahun anak baru memiliki 5 kosakata. Itu masalah. Bukan karena kita kembali bicara Swiss gile, tetapi ternyata karena language acquisition failure, kegagalan perolehan bahasa. Apa sebabnya? Karena nggak pernah diajak ngobrol, nggak pernah ditimang-timang, nggak tahu dibutuhkan atau dapat Jawa Timur. Kenapa? Karena pengasuhannya diserahkan kepada S24. Emaknya cuma S2. Mungkin merasa minder harus kepada S24. Namanya Emak Galaxy, Samsung Galaxy S24. Wah, Mak Samsung nggak pernah komplain kecuali baterainya habis. Ngoceh terus, tapi nggak pernah mengajak anak berbicara. Akhirnya ketika anak umur 3 tahun, 4 tahun, nggak bisa ngapain. Ada seorang ibu yang ketika saya kasih rekomendasi apa yang dilakukan, tiap pagi diajak bicara, ngobrol terus sekian. Oh, gimana Pak? Saya ini punya tanggung jawab, karena dia menjadi sebuah bar. Saya bilang sederhana saja dulu, kalau ibu memang nggak mau meluangkan waktu, kasihkan orang. Banyak orang punya anak sampai nangis-nangis nggak dapat, agak punya anak, kasihkan orang yang betul-betul siap untuk urusi anak ibu, lalu santuni, bisikan sebagai gaji untuk anak ibu. Itu cara paling baik. Saya ini yang melahirkan, bukan hanya anak ibu pikir itu. Ibu sudah melahirkan, tapi masih ada sakitnya. Ya kalau nggak mau ngurusi ya kasihkan orang saja. Mohon maaf nih, mungkin agak keras. Akhirnya ibu tersebut resign dari kerjaan itu. Yang saya maksudkan bukan soal resign, yang melainkan kita yang memang harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Anak-anak nggak pernah tanya. Yang melahirkan benar ibu, dia percaya loh. Nggak ada kan bayi itu serius, sebentar.
Ini benar aneh. Orang cakap itu gak ada kan? Mana nantinya gak ada. Wal afidah dan hati. Jadi kita cuma bicara ayat bagus hebat. Kira-kira anak merasa dihargai kan? Mas dihargai kan? Enggak, hatinya gak ada. Ada? Hatinya gak ada. Sama halnya kalau misalnya kita pada tombol, kamu luar biasa, kita bangga, tidak, karena dia itu bukan menghargai kita di tombol. Begitu pula kalau kita ngomong pada anak, cuma membunyikan suara. Hakikat dari riwayat bincang-bincang itu tidak ada. Nah, harus lagi. Jadi kalau anak-anak di saat itu, maka yang paling berbaik itu, maka yang paling berpengaruh adalah kedua orang tua, dan jalan untuk mempengaruhi yang pertama pendengaran, yang kedua adalah penglihatannya. Tetapi semua itu harus kita lakukan dengan hati. Saat anak mulai menyimpang berapa? Dari hadis Nabi Muhammad SAW kita mendapatkan 3 waktu. Yang pertama ketika hatta yuhibba anhu lisanuhu. Yuhibba anhu lisanuhu. Umur berapa itu? 2 tahun. Usia 2 tahun harus punya dosa belum? Belum. Tapi ada anak umur 2 tahun, misalkan merontak dia nangis, begitu misalkan goyang, pica, dia langsung joget itu berarti dia sudah mulai error. Imma syakiran wa imma kafur. Ada. Kalau banyak sekali anak-anak itu sebelum mengucapkan kalimat Allah belum bisa, tapi berjejak sudah hafal. Kenapa? Karena sejak kecil anak-anak ditanamkan cinta kepada cicak, bukan kepada Allah. Ada nggak gitu? Lu anak masih umur 2 minggu itu loh, sudah bisa melihat cicak? Belum. Membedakan bapaknya dengan pamannya juga bisa. Kenapa? Karena penglihatannya masih terbatas. Lalu ketika nangis kata ibunya, mana cicaknya? Pernah dia gitu nggak? Padahal sunnahnya kalau ketemu saya diapain? Dibunuh. Agama menyuruh kita untuk membenci cicak, tapi kita menanamkan pada anak pengen jadi anak yang soleh, tapi dengan cara menanamkan cita-cita kepada cicak. Lalu menanamkan kecintaan kepada cicak. Ada. Jadi Masya Allah. Yang kedua, kita perlu melakukan assessment yang kedua kapan itu? Hatta yu'akbiru anhu lisanuhu. Umur berapa itu? Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwa ini merujuk pada usia usia 7 tahun. Kemudian yang ketiga kapan? Hatta yubayyina anhu lisanuhu. Ini merujuk pada usia 10 tahun. Maka andai kata ini diperhatikan, insya Allah ketika ada anak-anak yang mulai menyimpang, mulai error, sehingga karena itu saya mengatakan usia 2 tahun itu bukan fase membangkang, enggak. Dan krisis identitas itu bukan haknya remaja. Anak umur 10 tahun itu kalau kita siapkan mentalnya, nggak siapkan pendidikannya, ya error juga. Tapi hal berharganya apa dari hal berharganya? Masya Allah, hal berharganya adalah mestinya kita melakukan assessment 2 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Begitu kita mendapati anak itu mulai menyimpang, penentu utamanya untuk memperbaiki siapa? Jawabannya ada dalam hadis juga, kullu mauludin yuladu ala fitrah hatta yuhibba anhu lisanuhu fa akalahu. Ternyata kepada 2 orang tuanya, ya, kedua orang tuanya. Lalu kenapa kok lalu ada anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang rusak?
Ini bagian ini saya seringkali agak-agak gimana itu menyampaikan. Mau saya sampaikan ini penting, mau saya sampaikan kadang-kadang kalau bapak komplain, Ustaz kok lebih banyak bela ibu-ibu, gak ada ibu-ibu masih gak kenal. Ya, gak ada yang kenalan ibu-ibu. Kalau pernah ada yang kenalan paling kedua, itu kalau tapi ada yang gak ada. Kerusakan anak itu lebih banyak mana? Pertama hadisnya dulu. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah orang tua yang mengandung itu? Maka Rasulullah mengatakan orang yang tidak mempunyai anak. Tapi apa kata Rasulullah? Bukan. Orang tua yang mengandung itu adalah seorang laki-laki. Laki-laki itu bapak ibu yang tidak dapat memberikan apapun kepada anaknya. Maksudnya apa? Bukan soal nafkah, karena nafkah sesuai dengan kemampuan keuangan, tapi kewajiban yang paling awal anak belum lahir sudah dipenuhi apa? Memberikan ibu yang baik. Artinya kalau ibunya error, salahnya gimana? Makanya bahas jadi saya nggak enak itu, karena bahas nanti apa nembak bisa sendiri juga. Nah, gimana Ustaz? Istri saya emosional. Ya itu tugasnya bapak-bapak. Istri saya baik-baik Ustaz, tapi setiap bulan itu mesti agak-agak lain gitu. Loh, itu sebabnya perempuan itu setiap bulan mendapatkan keistimewaan seperti anak yang belum balik. Apa itu? Puasa, orang sudah lansia nggak ada harapan sembuh, boleh nggak puasa? Boleh. Harus membayar kita puasa memang? Tidak, kan nggak ada harapan uang. Digantikan apa? Membayar fidyah. Perempuan misalnya menyusui, boleh nggak puasa? Boleh. Harus menggantikan? Harus, kecuali dalam kasus ada ibu-ibu nikah 10 tahun, tapi selama 10 tahun itu mesti dalam kondisi, kalau bukan menyusui ya nifas. Karena begitu aktifnya dia nikah 10 tahun anaknya 6 berarti ini tidak memungkinkan. Kalau dirapel di kota itu tak memungkinkan hal itu lain lagi. Tapi pada pokoknya tetap harus puasa nggak? Tetap. Orang sudah lansia, sudah sakit-sakitan, berdiri nggak bisa, duduk nggak bisa, masih harus sholat? Masih harus sholat? Masih. Nah, yang terbebas dari kewajiban sholat siapa? Anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia waras, dan perempuan yang menstruasi sampai dia suci. Maka kalau di saat-saat itu istri agak-agak emosional sedikit, maka itu bukan salah istri. Saya tetap dikorban jalan itu namanya membuka pintu istri untuk merasa tidak bersalah. Jangan-jangan masalahnya adalah pada kita yang tidak menyadari tugas kita selama ini, karena itu kita perhatikan tentang hak di situ. Oh ya, penjelasan lainnya, orang tua yang malu itu adalah orang tua yang punya banyak anak, tapi anak-anaknya tidak ada satupun yang memberi manfaat bagi orang tuanya setelah dia ada. Nah, lanjutan dari hadis itu adalah Nabi Muhammad SAW bertanya kepada para sahabat, siapakah orang yang perkasa itu? Maka para sahabat mengatakan seorang laki-laki yang tidak terkalahkan. Maksudnya tidak terkalahkan dalam bulan, kayak Habib dan Muhammadov dan Muhammadov dan Muhammadov atau yang lain-lain. Apa kata Nabi? Bukan begitu. Walakin
Innahu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukan demikian, tetapi seorang yang perkasa ialah seorang laki-laki kaitannya dengan tadi itu. Orang tua iman dulu. Yang dia yang meliku mengendalikan diri nafsahu, yang meliku nafsahu mengendalikan jiwanya, dirinya indal ghadab, ketika sudah marah. Para ulama mengatakan ghadab itu keadaan ketika seseorang kehilangan kewarasan, kehilangan sebagian akal sehatnya. Itu saja masih harus mengendalikan diri. Maka apakah lagi kalau urusan-urusan yang hanya berkenaan dengan hobi? Ada bapak-bapak yang dia lebih rela mencurahkan perhatian dan lain-lain, walaupun anaknya maupun istrinya lebih memerlukan perhatian, tetapi dia mendahulukan goesnya, lebih mendahulukan mancingnya. Kalau nggak boleh goes, boleh selama syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Jangan sampai terjadi ondelnya goesnya dirawat tiap hari, padahal istrinya itu menunggu kapan suami saya itu bertengok saya, gitu. Nah dari sana maka kita memahami apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam Tuhfatul Mawdud fi Ahkamil Mawlud. Beliau mengatakan wa aktsarul aulad, ini yang gak enak saya baca ini, dan kebanyakan anak-anak itu innama ja'a fasadu min qibalil aba. Benar. Soalnya saya sudah bapak dia. Dan kebanyakan anak-anak itu kerusakan mereka min qibalil aba. Penyebabnya datang dari arah para ayah. Terus saat ada seorang laki-laki dari tempat saya, gimana? Istri saya ini tidak ngerti didik anak. Istri saya itu nggak paham, anak itu macam-macam. Saya tanya, saya begitu suaminya. Saya sadar. Selama ini suaminya ngapain saja? Kok bisa istrinya sampai nggak tahu cara didik anak? Ya belakang suaminya ngapain aja? Lu kan mestinya dia bisa ikut semua seminar. Mendidik istri agar paham cara didik anak bukan kewajiban para trainer dan narasumber seminar. Ya, aduh, mau bicara dengan itu saya agak gimana itu ya. Sekarang saya harus menyiapkan diri saya, soalnya kadang-kadang nggak dibuat-buat, tapi banyak jadi ingat. Iya, ini anak-anak saya gimana? Apakah saya sudah melaksanakan tugas saya sebagai bapak? Karena berikutnya kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kerusakan itu karena ketidakpedulian para ayah terhadap anak-anaknya. Pak, sana sama mama. Pak, tanya ibumu. Pak, bilang sama Umi. Pak. Jadi padahal kalau istri itu lagi capek ngurus anak, yang harusnya pertama kali nanyain itu siapa? Bukan perusahaan Anda. Siapa? Yang maju dari anak siapa? Bapak. Yang paling berat adalah ibu. Maka kedurhakaan kedua orang tua kepada anak istilahnya apa? Waduh, ini mohon maaf, sosialnya apa namanya? Lebih banyak menyengsarakan para kakaknya. Bukan menyengsarakan, memang beginilah tuntunannya. Kedurhakaan kedua orang tua kepada anak itu istilahnya apa? Selama ini yang sering kita dengar, kedurhakaan kepada kedua orang tua. Lupa bahwa umumnya kedurhakaan kepada kedua orang tua bermula dari kedurhakaan orang tua kepada anak.
kedurhakaan orang tua pada anak istilahnya adalah uququl aba lil abna. Al-aba'nya apa? Maksudnya di sini memang kedua orang tua, tapi makna asalnya apa itu kan? Para bapak. Kenapa istilahnya bukan uququl aba wal ummahatil abna? Kenapa bukan kedurhakaan para bapak dan para ibu kepada anak? Kok uququl aba lil abna? Karena pada asalnya ibu-ibu itu kok sampai mendurhakai pada umumnya dan sesungguhnya disebabkan bapaknya lalai, tadi itu tidak peduli anak-anaknya, meninggalkan kewajiban mengajari mereka tentang kewajiban-kewajiban agama dan sunnah-sunnahnya. Saya akan duduk di sini, saya lompat kepada Quran surat At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar ila akhir ayat. Buka tafsir Ibnu Katsir. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menerangkan bahwa yang dimaksud dengan qu anfusakum wa ahlikum nar maknanya adibuhu wa 'allimuhum. Itu siapa? Istri dan kemudian anak. Kalau mau meluruskan adabnya anak, apa yang diperlukan? Perhatikan apa yang diterangkan oleh Muhammad bin Sirin rahimahullah. Apa yang diperlukan? Akrim waladak, muliakanlah anakmu. Barulah wa ahsin ajaran. Maka kalau kita itu ingin memuliakan maknya anak-anak, yang diperlukan apa? Kalau kita ingin membaguskan adabnya anak, maknya anak-anak, andaikan adabnya masih agak-agak gimana itu, yang diperlukan apa? Muliakanlah maknya anak-anak. Saya tidak berani menerangkan lebih jauh. Kenapa? Berdasar jauh. Nah, sekali lagi. Karena itu para ayah telah menjadikan anak-anaknya sejak kecil sehingga mereka tidak dapat mengambil manfaat dari diri mereka sendiri dan mereka pun tidak dapat mengambil manfaat kepada ayah-ayah mereka saat telah dewasa. Akhirnya apa yang terjadi ketika sudah besar, remaja, dewasa, banyak anak yang melakukan kedurhakaan. Sebagaimana sebagian orang tua mencela anaknya karena durhaka, maka sang anak menjawab, ya abati, innaka aqtani saghiran wa aqtuka kabiran wa aqtani walidan wa aqtuka syaikhan kabiran. Maknanya apa? Wahai bapakku, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku, telah melakukan kedurhakaan padaku ketika aku kecil dan tidak memberikan pendidikan. Maka aku juga durhaka kepada engkau saat engkau tua. Engkau telah menyia-nyiakan aku saat aku kecil, maka aku juga menyia-nyiakan engkau saat engkau syaikhan kabir, telah tua dan renta. Dengan demikian penting sekali bagi kita perhatikan apa saja yang menjadi kewajiban kita tersebut, ya, tersebut. Nah, apa yang menyebabkan anak-anak itu menyimpang? Mulai menyimpang, Ibnu Ashur rahimahullah menerangkan wa annaha ma rasyaha illa tarkil dhalal wa tarwijul batil wa anna Allah ba'atha nabiyina bi-islahin ini ketika dia menerangkan ayat tentang alastu birabbikum qalu bala syahidna, dan sesungguhnya adalah mereka menyimpang kecuali karena bertauhid kesesatan dan terwijul batil, seruan ajakan kompor-kompor mempori kepada kebatilan, sehingga makna fa'abawahu tadi ialah hendaklah bapak itu, kedua orang tua itu menyempatkan waktu untuk ngobrol, bukan soal wal jawab, tapi tibar, ya, bincang-bincang, bukan menceramai anak. Ingat bahwa hasanul istimah
bagusnya yang mendengarkan asasul intifah, merupakan prinsip dasar dalam mengambil manfaat. Sehingga kalau anak-anak itu di rumah didengarkan, anak cerita antusias, kalau tidak muncul sama sekali, untuk bisa gitu. Nah, ketika ada yang error, ketika ada yang betul, kita koreksi dengan pertanyaan. Belum kok dikoreksi dengan pertanyaan. Sebaik-baik cara mengoreksi itu dengan melalui dialog, melalui awal. Contoh, saya selama di Balikpapan ini sudah menyampaikan ini berkali-kali, walaupun tidak betul ya. Contoh yang sangat membekas bagi saya adalah ketika seorang remaja kuliah Fatan Syabban. Itu sebabnya begitu anak balik langsung disebut pemuda dalam agama ini. Istilah banyak sekali. Ini Fatan Syabban sudah balik langsung menjadi pemuda. Dia datang minta izin berzina kepada Nabi, menemui Nabi belum minta izin berzina. Tapi menurut Muhammad SAW bukan memakainya, bukan pula memberikannya, tapi Nabi bertanya bibirti, bertanya dengan lembut serta keramahan. Atuhibbul li ummik dunyula bersemi okusti Allah. Cintakah kamu jika yang serupa terjadi pada ibumu? Nah, ketika akan jawab, beliau garis bawahi dan tanya lagi. Jadi rusaknya, errornya, bentuknya anak itu diluruskan melalui pertanyaan. Terkadang ketika anak-anak kesalahan, kita langsung menceramai, nggak tahu sebabnya, nggak tahu asalnya, dan boleh jadi anak itu nggak salah. Dapat laporan anaknya dan temannya, langsung beliau sampai, bener kan dari teman-teman, itu bukan tanya, itu memojokkan. Kita perlu tabayun dulu, benar kan teman-teman? Iya, itu namanya tabayun. Sudah cukup untuk disebutkan tidak? Belum, harus tafakur. Ini urusan agama. Tafakur itu apa? Memastikan maksud, verifikasi. Oh, itu. Tafakur teman-teman apa? Ternyata dia dan temannya karena ingin nolong temannya terus listrik. Bapaknya pernah ngajari kalau terus tidak boleh dibaca, tak boleh diamati, tapi didorong. Cuma dia panik, akhirnya didenda. Berarti tindakan anak itu baik apa enggak? Baik. Coba seandainya langsung emaknya tetap marah-marah, tapi bikin malu saja. Akhirnya anak belajar ternyata berbuat baik itu memalukan. Yang ngajari siapa? Orang tuanya. Nah, ini hal-hal yang perlu kita pikirkan. Jadi kalau begitu, apa agenda penting kita untuk masalah-masalah sesat dan tidak sesat dan talqin dalal, masalah kita perlu mentalkinkan. Talqin itu apa? Komunikasi sifatnya intensif dan langsung tertuju kepada anak berulang-ulang. Dahulu kalau sahabat tapi tabi'in biasanya mentargetkan satu kalimat yang khas itu satu amal 7 kali diulang-ulang. Watanwijul batin itu rusaknya. Maka kalau kita ingin meluruskan anak, kita sering-sering mengajak, ngopori untuk berbuat baik, bukan cuma memberikan informasi puasa itu banyak pahalanya. Anak-anak banyak orang tua mengeluh, gimana Ustaz? Anak ini rusak, kenapa malah temannya? Kok hebat temannya? Temannya belum pernah kuliah S2, belum pernah belajar psikologi komunikasi, sama-sama masih kelas 5 atau sama-sama kelas 8. Kok bisa temannya lebih berpengaruh? Biasanya teman yang berpengaruh siapa? Yang mengambil inisiatif, entah baik, entah buruk. Ada data yang patut, artinya dia mengajak. Nah, ajakan itulah yang perlu kita seringkan. Mudah-mudahan dengan demikian rumah kita bisa menjadi al-bid'ah as-salihah. Tapi saya ingin membahas al-bid'ah as-salihah, tetapi ini
mukadimah itu saya merasa masih belum memadai, padahal sekarang sudah jam 10 kurang 5 ya. Sehingga gak terasa, insya Allah gak terasa itu karena ketika menyampaikan ayat itu saya akan bisa itu banyak yang saya pak ya, bukan karena saya ingin menjaga ilmu, tetapi masya Allah ketika baca tadi itu saya agak gimana ya, ini nanti anak saya gak dengar saya menyampaikan, mesti saya juga gak dengar, tetapi setiap ucapan itu jadi saya ingin ya. Nah, saudara, mudah-mudahan dari sini kita mengingat bahwa dimanapun kita menempatkan anak kita, tetaplah kita itu nanti yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, wallahu indahu ajrun azim. Kapan kita mendapatkan ajrun yang kita kalau kita melaksanakan amanah dengan benar. Kalau tidak, maka akan jadi sebaliknya. Ada orang tua yang lulus, anaknya nggak lulus, mau jadi dari semua pun dari. Tapi itu masih lebih baik daripada ada orang yang nggak lulus dua-duanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Yang disebut apa itu misalkan? Istrinya wa auladikum, lalu anaknya aduwwan lakum, menjadi musuh bagimu. Jadi kalau kita tidak ingin menjadi musuh yaumil qiyamah bagi istri dan anak kita, maka yang pertama kali kita baguskan. Ingat, begitu anak kita lahir sudah tidak ada opsi. Gimana nak? Ini Oktober menantikan presiden baru. Masa ada pelatihan ibu baru? Nggak ada sih. Opsi untuk ganti istri itu, ganti ibu ya, kalau ganti istri bisa kapan saja. Tapi ibu nggak bisa ganti. Begitu anak lahir untuk selamanya menjadi ibu dari anak kita. Ada semangat begitu bukan lagi mudah-mudahan ya. Opsi untuk ganti ibu itu hanya ketika belum hamil. Itu pun kalau kita lanjut jangan masalahnya tidak pada calon ibu yang pada calon bapaknya. Suatu ketika ada yang datang kepada saya minta dicarikan istri, syaratnya adalah menulis. Pada karyawan atau boleh bojo. Pertama dokter itu saya tanya, sakit apa dengan? Apa nggak boleh dengan dokter? Boleh, tapi kalau masuk dokter tadi normalnya adalah itu ada kebutuhan perawatan yang tidak boleh kita dengan terus ini pakai kacamata ya Allah mohon maaf jawabnya teman-teman itu kok nggak benar belum bikin istri pakai kacamata kok repot beli kan beres tapi ciri-ciri yang sangat banyak itu dan sangat banyak itu menandakan bahwa kalau orang menikah yang laki-laki ini lebih banyak dibanding beresnya. Allah Alhamdulillah, saya kembalikan kepada pembawa acara. Monggo. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran jazaa pada Ustaz Muhammad Fauzi Azim atas penyampaian materi tentang fitrah anak pada anak laki-laki. Alhamdulillah, misalnya kami berikan target untuk pertanyaan. Kami silakan dari Bang Bapak dan dari Bapak ini. Silakan yang mau bertanya boleh bertanya. Dan yang ibu juga silakan. Ada dari bapak. Sama ini langsung dari ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari anak ada 3, alhamdulillah. Ada sekilas lagi terkait dengan takbir itu. Yang pertama kan tumbuh berkembang, yang kedua dewasa. Yang ketiga saya kurang terlalu menikmati gitu, yang kedua yang pertama. Terus yang selanjutnya tadi kan berkomunikasi lah. Nah ini bagaimana kalau misalnya proses ada kan orang tua yang modelnya agak sulit, bukan sulit, maksudnya komunikasinya itu mungkin kaku seperti itu, sehingga anak ini terkadang apalagi dengan kondisi sekarang yang dia tuh melihat bahwa zaman Gen Z tadi gitu ya, lebih suka untuk lebih diajak mungkin ngobrol ke depan gitu kan. Tapi dengan kondisi di mana orang tua ini posisinya itu old fashion gitu. Maksudnya oh kamu gini kayak takut. Nah ini bagaimana posisinya, apakah ini kesalahan dari orang tua? Karena kan dia juga terbentuk dari orang tuanya sebelumnya, sebenarnya dari ini kakek seperti ini. Nah itu bagaimana Pak Ustaz? Lalu yang kedua itu tadi kan Pak Ustaz sampaikan bahwa kita tidak bisa menjadi dasar pendidikan seperti itu. Artinya anak-anak ini akan terbentuk juga dengan kondisi yang memang lingkungan maupun apa yang kita ciptakan seperti itu. Nah itu kami orang tua ini gitu kan kita juga belajar ya Pak, tidak bisa maksudnya yang pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak gitu. Nah ini dari yang tadi Pak Ustaz tadi kedepannya nih Pak Ustaz, yang kami ini mungkin untuk bisa mencapai anak-anak sukses untuk kedepannya seperti itu. Nah itu sedikit berarti bagaimana untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama maksud dari tafsir yang ketiga dari Bapak Robbanya Rudu dan kata Robbanya Rudu, dan doa anak kita itu berkenaan dengan akar kata ini Robba Robbifirli wal walidayya warhamhuma kama Robba yani shaghira, sebagaimana mereka itu memperbaiki, mengurus gitu ya. Artinya ini membentuk, sehingga kita harus paham konsekuensi dari makna tarbiyah itu. Tarbiyah itu akan baik apabila dilakukan bukan saja sekedar bertahap, tapi tiap-tiap tahapnya itu harus syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit. Tahap yang baru itu pertama fondasi, tapi bukan berarti kalau tahapnya dilalui fondasi setelah itu dinding maka bangunnya akan kokoh. Kalau misalnya dia tahapnya itu tergesa-gesa, kemudian nggak tertib, maka bisa saja terjadi langsung dipakai langsung masukkan semua betul-betul sangat kering, kemudian sudah berbangun di atasnya. Maka walaupun bertahan itu akan rapuh. Begitu pula mengenai mendidik anak. Nah, tarbiyah itu yang dituju ialah membangun pribadi anak sedikit demi sedikit hingga mencapai tingkatan lengkap dan sempurna. Dan yang dimaksud dengan sempurna itu hingga anak itu mau dengan dirinya sendiri, memiliki kemauan dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Bahkan sudah nggak disuruh pun anak akan tergerak untuk melakukan perbaikan. Kemudian yang kedua, sebenarnya apa-apa yang diperlukan sekarang ini bukan mencari pola asuh yang baru. Keutamaan mendengarkan tadi jika diperhatikan, saya sampaikan semuanya merujuk pada hal-hal lama. Imam Malik mengatakan lan yusliha akhir hadhihi ummah
illa ma aslaha awwalaha, tidak akan pernah bisa memperbaiki kondisi generasi akhir rumah ini kecuali apa-apa yang memperbaiki generasi pertama, generasi para sahabat. Ketika saya sebutkan hadis itu berarti merujuk pada masa yang sangat lama, sekitar 14 abad yang lalu. Ketika saya sebutkan menurut perkataan yang manusia Allah itu juga masa yang sangat lalu. Begitu pula tadi saya sebutkan, saya juga perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu man ahsana istimah ta'ajjal al-intifa. Nah, ada perbedaan pula antara ketika ada muhawarah dengan cuma sekedar dialogis. Yang diperlukan itu bukan sekedar dialogis, melainkan kalau pakai bahasa dibikin dunia itu ialah dialog terkumpul. Jadi kita yang membawa arah. Ketika saya sampaikan bagaimana Muhammad SAW meluruskan seorang remaja belia yang minta izin berzina, sehingga setelah itu sama sekali tidak ada izin berzina, yang dilakukan Muhammad SAW untuk meluruskan ialah dengan bertanya untuk mendengarkan. Kenapa bertanya? Ulama mengatakan bahwa bertanya itu, bahwa innan nasa 'adatan yuhibbuna man yastami'u ilaihi. Sesungguhnya manusia termasuk anak-anak kita itu baik anak remaja itu adatan, biasanya adatnya kecenderungannya yuhibbuna ma yastami'u ilaihi, mencintai orang yang mendengarkannya. Wa yudhiru ihtimamu bihadithihim, menunjukkan minat pada percakapannya. Kemudian wa yuqaddiru ara'ahu, dan menghargai pendapatnya. Menghargai itu tidak sebagai memuji, tapi antusias. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, gimana kalau kita cenderung kaku? Mari kita perhatikan banyak orang tua, bapak-bapak mengatakan saya tidak bisa ngobrol dengan anak, tapi ketika kamu ketemu dengan temannya sesama anggur bal-balan, ayo mas malam ini Liverpool melawan MU, bisa gayeng. Berarti masalahnya di mana? Masalahnya di mana? Nyambungnya hati, bukan soal kemampuan komunikasi. Saya sering mengingatkan, yang kita perlukan itu bukan berbicara pada anak pada perbuatannya. Lelah itu, komunikasi paling enak di mana? Komunikasi paling enak di mana? Pertama spontan, yang kedua alami. Cuma spontan alami tidak cukup, pada anak harus ada yang ketiga, apa itu? Terarah. Punya ada orang-orang yang punya sahabat-sahabat sangat dekat, teman-teman yang sangat akrab. Kadang-kadang kalau sumpah atau bahkan hanya untuk cerita pengalaman sederhana, ketemu dan cocok enak itu bisa sempat-sempatkan mampir ke tempat temannya. Ketika di tempat teman akrabnya untuk cerita, temannya bisa melihat ini. Melihat dengan anak-anak macamnya, belum begitu enggak? Enggak, anak-anak temannya ketika tapi dari kita ya, tapi dari kita ya, ada ketika sumpah langsung begini. Dia nggak pakai lihat, temannya nggak pakai lihat, tapi saling cerita, merasa saling diperhatikan. Apa sebabnya? Ada ikatan hati, ada kepercayaan, ada sikap respek, hormat. Para ulama mengatakan al-hormat khairun min at-ta'am. Saya sering menyampaikan, kunci keberhasilan komunikasi bukan menyampaikan kepada anak ketika anak di bawah sadar, bukan, nggak ada pengalaman. Orang kalau ngantuk saja nggak boleh sholat, perlu mengatur itu
kalau mau memperbaiki perilaku anak, tunggulah saat mau tidur karena otak gelombang alfa. Tidur itu nggak bisa jadwal. Anak nomor 7 tidurnya paling awal. Anak nomor 1 tidurnya paling akhir. Jangan-jangan kita menunggu anak itu enak, menunggu otaknya akan mengembangkan gelombang alfa. Ternyata anak yang lebih duluan bilang Al-Fatihah. Kenapa? Kita sudah melengger. Dan begitu, kalau anak itu memiliki istiqomah wal-hikmah, walaupun kita nggak bisa berbicara, mohon maaf. Karena tadi itu jika bahkan pegang bundanya, pakai kedua matanya, pakai anak itu drama, apa namanya, berlaku namanya. Rumet. Kalau logikanya apa? Kalau perempuan takut nambah anak saya 7 nggak nambah itu, kalau anak saya 7 juga protes terus itu. Kenapa? Enak yang lain punya adik atau enggak, dikira tempatnya bisa bikin hati tidak bisa. Protes terus kan dengar sebelum masuk SMP ya. Nah, jadi ada orang tua yang pendiam, ada orang tua yang kamu kalau nyambung hatinya, hadir ketika ada percakapan, antusias memperhatikan, maka itu sudah mencukupi. Ada beberapa hal yang kita perhatikan. Tengok nanti dalam taksis rokobah dia, bagaimana menunjukkan rokobah ada dia. Rokobah itu apa? Saudara-saudara, rokobah itu dalam bahasa sebagai self motor and censorship. Kesadaran, kemauan dan sekaligus kemampuan anak untuk memilah, memperhatikan, mengawasi, melakukan verifikasi mana yang baik, mana yang buruk, yang baik dikerjakan, yang buruk dia tinggalkan. Ketika hari ini anak-anak bisa mengakses apa saja, apa yang dilakukan? Semakin perlu barang kuno tadi, rokok berarti ya. Sehingga kita kan nggak mungkin mengawasi anak kita 24 jam semalam. Pakai software bisa saja, tapi software juga bisa diakali. Ya kan? Diproteksi kalau download dari Google Play Store, ternyata bisa diusahakan dia juga. Ya kan? Bisa saja. Nah, maka yang paling menjanjikan, maka yang paling dibutuhkan adalah self monitoring and censorship alias rokobah dzatiyah. Untuk bisa membangun rokobah dzatiyah yang diperlukan pertama kali adalah isba'ul hajatil tifli al-nafsiyah wal-atidiyah. Dua kata keren, mengenyangkan psikologis dan emosional anak. Caranya bagaimana? Ada berbagai cara. Di antara cara-caranya saya sebutkan 4 di antara cara-caranya. Tapi sebelum itu saya sebutkan, saya menambahkan sedikit. Lalu apa pentingnya mengenyangkan psikologis dan anak? Kalau kebutuhan psikologis itu sangat sudah ditanyakan, maka berikutnya akan mudah bagi kita. Dan sekaligus prioritas berikutnya ialah mengembangkan kebaikan pada diri mereka. Jadi fokus awalnya apa? Bukan mengembangkan bakat, bukan mengembangkan minat, tapi mengembangkan kebaikan yang ada pada diri mereka. Kebaikan macam-macam. Pertama contohnya, irodah dalam kehendak kepada kebaikan. Yang kedua, manfaat, kesungguhan terhadap hal-hal bermanfaat. Kalau itu ada, Masya Allah, saya alhamdulillah rabbil alamin dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang sukses di bidangnya, padahal dia tidak meminati dirinya. Ada seorang dokter spesialis lulusnya kumlot menjadi direktur rumah sakit pada usia yang sangat muda dan pernah menjadi direktur rumah sakit pada usia paling muda di provinsi itu. Rumah sakit yang sangat berprestasi.
dia itu sejak awal tidak ingin jadi dokter, tapi karena dia itu sering mendapatkan didikan keutamaan berwalidain, kok mendengar ibunya itu ingin punya anak jadi dokter, maka dia akhirnya memilih untuk jadi dokter dengan harapan mendapatkan keutamaan, mendapatkan pahala berwalidain. Ini bicara ini, kenapa? Setiap kali dia praktek dia dapat pahala berwalidain. Kenapa? Karena dari awal milih fakultas kedokteran untuk berwalidain. Tersiksa? Enggak. Kenapa? Kualitas kecerdasan mentalnya yang sudah beres. Ada anak yang cerdas, berbakat matematika, males, sukses enggak? Jadi kebaikan terus kita dari orang lain, empati, optimisme dan lain-lain itu merupakan bagian dari kebaikan. Kapan kita bisa menumbuhkan? Kalau kebutuhan psikologis emosionalnya sudah dikenyangkan. Hajat tifli, kebutuhan anak an-nafsiyah secara psikologis wal atifiyah secara emosional. Nah setelah itu apa yang kita kembangkan? Lagi-lagi belum ada soal bakat dan kemampuan, tapi apa? Sifat-sifat dasar pendidikan yang dapat diterima yang baik. Maksudnya gimana itu? Anak yang ramah itu baik nggak? Atau anak yang keras itu baik nggak? Baik jika nggak baik jika. Keras tanpa ilmu akan menjadi sebab kekerasan. Keras dengan ilmu akan menjadi jalan untuk tegas. Lembut tanpa ilmu adalah kelemahan, tapi dengan ilmu menjadi kebaikan dan seterusnya. Lalu dengan cara apa kita mengenyangkan kebutuhan psikologis dan emosional anak kita itu? Tadi saya sebutkan bahwa ada berbagai cara, tapi di antara sekian cara itu, di antara cara yang paling pokok ialah ada empat. Pertama, suhbatul tifli, bersahabat dengan anak. Tidak harus menjadi orang yang tiba-tiba banyak sekali omongnya. Ada bapak-bapak yang memang dengan temannya pun dia pendiam, tetapi anak merasakan perhatiannya. Ya. Kemudian yang kedua, itu harus surur wal farah fi nafsi tifli, bringing happiness and joy into the child's soul. Jadi masukkan as-surur itu kebenaran sa'adah, tapi ada sunnah-sunnah ini just kebahagiaan, wal farah kegembiraan yang segera, ada yang namanya farah. Nah itu kegembiraan yang segera pada jiwa anak. Kemudian yang ketiga, mula'abatul tifli. Mula'abah itu adalah bercanda, bermain-main dengan anak. Untuk bisa begitu maka suami itu tidak harus sering mula'abah. Dasarnya apa? Ketika Jabir bin Abdullah menikah, ditanya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau menikah dengan yang masih gadis atau janda? Lalu Jabir bin Abdullah mengatakan menikah dengan yang janda. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, kenapa tidak dengan yang gadis saja? Tulara'ibuha wa tulara'ibu. Engkau bisa bermain-main dengannya, bercanda dengannya, dan dia bisa bercanda denganmu. Nah, para ulama sering bahas mengenai keutamaan menikah dengan yang masih gadis, tetapi melupakan, bukan menyalahkan ya, banyak yang lupa bahwa hal berikutnya itu penting untuk diperhatikan, yakni di antara sebab sehatnya rumah tangga dan menjadikan nanti anak-anak itu bisa baik adalah suami itu harus sering bercanda, bermain-main dengan istri, sehingga gak perlu healing. Loh, orang beriman kok senangnya healing di luar rumah. Wah, harus orang beriman itu sahabat merupakan bagian dari azab, ya kan? Kenapa hari ini banyak yang gak pada di rumah? Padahal katanya baik jannah tidur surga kok gak betah. Ya kan? Berarti rumahnya tidak berfungsi sebagai surga. Salah satunya boleh jadi karena hubungan yang sangat kering.
suaminya datang hanya ketika mau mendatangi. Padahal ada keasikan yang lain yang harus mendekatkan. Bukan berarti kita harus lomba lari. Saya mau lomba sama saya. Enggak juga. Karena istri Nabi itu ada beberapa, tapi yang beliau lomba lari hanya dengan Aisyah, bukan karena beda-bedakan, tapi bercanda dengan istri yang ini berbeda dengan istri yang ini. Yang ini jalan ya nggak cocok. Ya. Istri Nabi yang memiliki al-masbuk sebanyak kita pelajari ada dua, Sofia binti Huyai, Aisyah radhiyallahu anha. Al-masbuk apa? Berudung yang warnanya dihasilkan dengan merendam di dalam parfum minyak wangi zafar. Berarti kalau satu botol ini kan cukup ya. Kalau datang hadirnya sama Nabi beliau percikan air sehingga semerbak kembali. Nah, dulu kalau bapak mencoba itu dengan isinya al-masbuk, berudung yang warnanya dihasilkan dari merendam dalam minyak wangi murni gitu. Aku juga aplikasikan dulu, nanti komplain daripada begini membuat umroh karena untuk menerima walikan itu tambah 10 juta ya. Terus lagi, nah mungkin suaminya nggak bisa mudah bercanda, tapi kalau istri itu sudah terbiasa bercanda dengan suaminya, dia lebih nyaman bercanda dengan anak, makanya baik-baik saja. Kemudian yang berikutnya lagi, suami pendiam pun bisa, suami pendiam pun bisa mengambil peran yang keempat ini apa? Istami bihamasa kullama haddatsa tiflu. Mendengarkan dengan antusias. Tandanya mendengarkan apa? Merespon, memberikan umpan balik, bukan cuma diam setiap kali anak berbicara. Jadi ini justru menandakan bahwa yang kita lakukan itu kembali kepada resep-resep yang diberikan oleh agama kita ini. Kalau hari ini banyak di antara tadi contoh-contohnya kebanyakan kerusakan berasal dari mana? Bapak-bapak. Itu bukan soal emansipasi, ya ya. Keterlibatan harusnya seorang ayah itu terlibat karena tuntutan apa? Tuntutan agama. Umul bil abna itu bukan istilah hari ini, walaupun hari ini banyak yang asing dengan istilah tersebut, tetapi menandakan Masya Allah pentingnya ayah memahami tugasnya. Pertanyaan ketiga tadi saya yang agak silap. Pertanyaan ketiga, tipsnya, tips bisa membuat anak kita jadi. Nah, tadi ini saya sampaikan beberapa hal. Kalau itu dilakukan maka insya Allah anak akan lebih mudah. Dari sana saya ingin menambah sedikit apa yang diperlukan agar rumah kita itu menjadi al-bi'ah as-salihah. Bi'ah itu ada 3 macam. Pertama namanya bi'ah salihah, lingkungan yang baik, mendorong pada kebaikan, proaktif terhadap kebaikan. Itu al-bi'ah as-salihah. Yang kedua adalah al-bi'ah al-hasanah, lingkungan yang baik dan kondusif terhadap kebaikan. Yang ketiga adalah al-bi'ah al-fasidah, lingkungan yang rusak. Semua itu bisa ada di rumah kita sendiri. Untuk itu perlu kita pahami anasir unsur-unsur yang bisa membentuk bi'ah itu sebagai bi'ah sholihah atau justru sebagai bi'ah fasidah. Anasirnya apa? Pertama namanya makan, tempat. Ya rumah kita itu merupakan tempat. Jadi tempatnya harus diperhatikan. Ada hal-hal yang rusak tidak. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan. Yang kedua adalah insan, manusia. Hal awal sebelum yang lain-lain adalah memastikan insan fil makan, manusia yang ada di tempat itu berfungsi sebagai manusia. Tandanya berfungsi sebagai manusia itu apa? Adanya interaksi, adanya bincang. Ini
pembawa acara sudah maju, yang sudah mau habis. Saya percepat kalau begitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah afkar. Ngobrol itu karena seharusnya jam 10 ya. Cuma tadi sudah dikabari kalau pesawatnya delay. Iya, karena bukan kebagian yang daerah Jogja yang ada cuma tinggal yang merah. Saya daripada menes yang merah itu lebih baik saya muter ke Surabaya, gitu ya. Delay, nanti delay ya. Nah terus lagi, afkar artinya bukan cuma sekedar ngobrol. Apa artinya afkar? Obrolan kita itu, perbincangan kita itu haruslah menjadikan anak mikir. Pertanyaan saya, kalau kita cuma memberitahu, anak jadi mikir gak? Ingat kembali tadi, tertilu dolar itu yang menurut saya terwijul batil. Maka kita itu harus sering terwijul hak, mengajak menyuruh kepada kebaikan, berinisiatif, mengilhami mereka sehingga mereka memiliki rumah. Dari sana banyak bapak adalah ada pola-pola perilaku yang kebiasaan yang lahir dari pemikiran. Maka kalau anak-anak itu hanya dibiasakan saja, kira-kira lebih baik? Tidak. Berapa banyak orang tua yang pusing, Ustaz, padahal dulu anak saya selalu saya sibukkan. Saya termasuk yang memilih bukan menyibukkan anak. Karena menyibukkan anak hanya lahirnya, mereka jadi mati inisiatifnya. Padahal yang diperlukan dari anak-anak kita itu adalah himmah, adanya sesuatu yang mereka ingin wujudkan. Hari ini banyak anak-anak yang tidak memiliki kesempatan untuk berpikir yang baik. Kenapa? Karena banyak orang tua yang mendidik anaknya dengan cara yang tidak keinginan orang tuanya yang tidak. Misalnya ada anak hampir tidak punya waktu untuk bincang-bincang. Kenapa? Iya Ustaz, ini jam sekian les, ini jam sekian les, ini jam sekian les, ini jam sekian les. Kenapa? Agar anak-anak itu tidak ada waktu untuk main game, agar anak-anak tidak semuanya yang tidak lupa bahwa dengan cara itu ternyata anak juga tidak berpikir. Apa akibatnya? Begitu ada waktu luang, karena nggak biasa berpikir produktif, akhirnya anak ditentukan oleh lingkungan, bukan dia yang menjadi penentu. Saya jadi ingat ada yang tanya, Ustaz, gimana caranya agar anak itu gak pacaran? Bagaimana larangan pacaran? Yang saya tekankan bukan larangan pacaran, loh. Berarti saya boleh dan bukan. Tetapi nanti sudah dicek, saya tulis buku untuk anak kelas 5 SD, kelas 6 SD. Ini buku yang bisa diakses oleh siapapun, PDF ditekan oleh Kemendikbud. Menikah sepenuh kesiapan. Kalau anak kelas 5 SD sudah mulai mikir nikah, dia menjadi saya kasih contoh. Kalau orang terbiasa dengan minyak wangi alami, begitu ada minyak wangi yang sintetis, hidupnya sangat nyaman. Begitu pula kalau anak memiliki orientasi menikah, dia tidak berpikir untuk pacaran. Kalau kita itu berorientasi untuk bangun jalan, maka kalau ada jalan yang rusak atau berubah, dengan sendirinya sudah kita perbaiki. Tapi kalau kita berjalan, mesti lebih ketebelan. Ya, cenderung akan nggak nyaman. Begitu pula kalau anak-anak hanya diarahkan untuk yang tidak pergaulan bebas, tidak narkoba, tidak pacaran, tidak mabuk-mabukan, tidak merokok, tidak belajar, tidak sholat, tidak berpikir ya. Jadi sudah saatnya kita arahkan anak kita akan memiliki himmah. Allah Ta'ala sholat. Ilmu pelita menerangi kegelapan, darilah ilmu datangnya amalan, dari amalan lahirlah kasih sayang saling membantu dan berkata
bekerja sama. Rezeki yang ada dihulurkanlah, derma terjalin hidup harmoni bahagia. Rezeki yang ada dihulurkanlah, derma terjalin hidup harmoni bahagia. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah.